Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita lanjut lagi dengan perkuliahan kita. Kita masuk ke sesi keempat. Kita coba akan meneruskan pembahasan dalam tema, ya, ini topik selanjutnya adalah kaitannya dengan desain, perencanaan proyek, dan elemen-elemen apa saja yang harus ada dalam perencanaan proyek. Ya, kalau kita mau sederhanakan lagi, output dari kegiatan ini adalah work plan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang tahapan-tahapan dalam project. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana kita mendesain sebuah project dan elemen-elemen apa saja yang ada dalam perencanaan project. Oke, kita akan overview bagaimana kegiatan dari sebuah proyek, ya. Kalau kita coba petakan ya menjadi tujuh tahapan, ya. Tahap pertama adalah develop project charter. Nah, project charter itu kita bicara tentang scope, atau dalam bahasa sederhananya di sini kita akan belajar tentang KAK, ya. Kita akan define di sini itu adalah kita akan buat KAK, ya, di sini ini. Ini biasanya orang menyebutnya dengan scope atau KAK, ya, atau TOR. Nah, ini adalah output dari project charter, ya. Develop project charter. Nah, ini project owner, ya. Project owner akan membuat project charter. Nah, dalam membuat project charter itu ada beberapa input, ya. Apa sih inputnya? Ada bisnis dokumen. Jadi rencana bisnis perusahaan ini menjadi bagian penting yang harus menjadi rujukan dalam melakukan pengembangan project charter. Apakah project itu sesuai dengan rencana bisnis atau tidak? Doable or not? Ini juga dilakukan di sini. Kemudian agreement, adanya kesepakatan atau kerjasama yang dilakukan. Kemudian faktor-faktor dari lingkungan bisnis ini juga menjadi pertimbangan, dan juga berbagai macam aset-aset dari proses organisasional semacam rule, peraturan, kemudian SOP dan lain sebagainya itu digunakan di sini untuk melihat apakah proyek ini compliant dengan peraturan dokumen yang ada dalam proyek. Ini proyek charter dikembangkan dari situ. Kemudian dalam melakukan proses kita menggunakan teknik, ada toolsnya apa? Satu, expert judgment, ya, ada justifikasi seorang ahli, para ahli. Kemudian data gathering, informasi yang kita dapatkan, ya, berbagai macam informasi baik dari internal maupun di eksternal itu juga menjadi pertimbangan kita dalam menyusun project charter. Kemudian tim, skill interpersonal yang tersedia itu juga menjadi pertimbangan. Adakah project ini bisa kita selesaikan dengan secara internal atau harus melibatkan tim yang bersifat eksternal. Dan yang terakhir instrumennya adalah dengan serial meeting. Ya, ini berbagai macam pertemuan dilakukan untuk mendevelop sebuah project charter, dan outputnya adalah project charter. Ini dan asumsi-asumsi yang kita gunakan dalam menyusun project charter. Baik. Nah, setelah project charter disusun, kita akan menyusun namanya project management plan. Nah, ini adalah yang akan kita pelajari. Dan mata kuliah manajemen project ini fokus di dalam kita membuat project management plan, ya. Walaupun kita ada 7, ya, ada 7 tahapan, ya. Ada project management plan, ada direct and manage project work, projectnya di manage, di organize, kemudian manajemen pengetahuan, kemudian juga monitor dan kontrol dari pekerjaan project, itu perform or not, kira-kira begitu. Kemudian kalau ada perubahan juga kita melakukan manajemen perubahan, ya.
ada perubahan kalau dia tidak perform mungkin atau mungkin kurang, sehingga perlu di-manage juga tentang perform integrated change control ya. Kemudian yang terakhir adalah close project ya. Jadi fase dari penutupan project. Nah, baik. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, para pemirsa, para pendengar mata kuliah manajemen project. Jadi kita akan fokus kepada bagian yang kedua ini, develop project management team, management plan. Jadi ada beberapa hal yang menjadi input dari project management plan. Ya, semuanya ada input ya, ada input, ada tools, ada input, ada tool, ada output, semuanya begini juga. Nah, kita akan fokus pada bagian yang satu ini. Jadi kita akan membahas tentang develop project management plan. Inputnya apa sih? Ya, tentu inputnya adalah dari hasil yang pertama ini, project charter lalu sebagai input. Kemudian ada output from other process. Mungkin ada dokumen lain, ada laporan project lain, ada riset dan lain sebagainya. Itu juga menjadi dokumen dalam menyusun project charter. Kemudian enterprise environmental factor ya, faktor-faktor lingkungan bisnis yang perusahaan yang mungkin harus dipertimbangkan, dan juga berbagai macam regulasi, aturan, aset aset proses yang dimiliki oleh perusahaan. Biasanya ada board manual, ada SOP dan lain sebagainya. Ini penting, termasuk kalau ada studi kelayakan dan sebagainya perlu kita acu juga. Nah, next dari situ kita bisa melakukan proses kita dengan tools dan teknik ya. Ada justifikasi expert, ada expert judgment, kemudian data gathering. Sumbernya adalah informasi dari berbagai baik dari luar maupun dari dalam. Kemudian ada tim ya, interpersonal and team skill, dan juga ada serial meeting. Dan ini adalah outputnya project management plan. Nah, how to make project management plan. Nah, jadi kuliah ini pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menyusun tentang rencana project ya. Kita akan menyusun, namanya kalau dalam bahasa itu adalah work plan. Terus dalam work plan itu ada elemen-elemen apa saja yang penting gitu. Elemennya apa saja yang penting. Itu satu hal yang harus kita cermati bersama. Baik. Saya akan lanjutkan ke bagian yang langsung akan membahas terkait dengan bagian kedua ini. Baik. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan kembali tentang desain project. Ya, apa itu desain project? Ya, definisi desain project. Desain project adalah proses merancang rencana atau strategi untuk mencapai tujuan proyek yang telah ditetapkan. Nah, jadi desainnya ini, perancangan ini adalah untuk mencapai tujuan. Ya, rencana atau strategi untuk mencapai tujuan. Ya, dalam desain ini melibatkan pengembangan rencana umum, pemilihan dan integrasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Nah, proyek ini juga mencakup analisis risiko, ya. Ada perencanaan tindakan, mitigasi untuk mengatasi risiko. Ini desainnya. Jadi desain ini menggambarkan tentang ada beberapa hal yang perlu dicermati, ada poin-poin atau item atau elemen. Nah, kalau kita coba lihat dalam beberapa definisi menurut pakar, apa sih itu work plan, apa itu perencanaan project. Ini ada paling tidak ada 5 pendapat yang berhasil kita himpun dan bisa kita rujuk. Pertama adalah menurut Project Management Institute ya. Apa kata dia? Dicatatkan bahwa work plan terdiri dari 5 elemen utama, yaitu struktur organisasi proyek, rencana tata letak dan pengendalian, jadwal proyek, rencana biaya, dan rencana kualitas. Ada 5 menurut Project Management Institute. Kemudian menurut Harvard Business Review, nih teman-teman ya, apa kata Harvard Business Review?
Dia bilang elemen-elemen work plan meliputi tujuan proyek, aktivitas yang harus dilakukan, sumber daya yang dibutuhkan, jadwal, waktu, metrik evaluasi, dan tindakan perbaikan. Hampir mirip sebenarnya Del Sermon dan Michael Min juga berpendapat bahwa elemen-elemen work plan meliputi identifikasi tugas-tugas, estimasi waktu, jadwal pelaksanaan, alokasi sumber daya, pengendalian proyek, dan tindakan perbaikan. Pendapat keempat ya menurut Eric Verzuch ya dalam bukunya The Fast Forward MBA in Project Management. Elemen-elemen work plan terdiri dari rincian aktivitas, jadwal proyek, alokasi sumber daya, anggaran biaya, dan risiko. Kemudian yang kelima disebutkan oleh Stephen A. Bender ya, dia bilang project management practical guide for success ya. Elemen-elemen work plan terdiri dari tujuan proyek, sumber daya, jadwal waktu, pengendalian proyek, dan evaluasi proyek. Saya kira more or less hampir mirip ya, tinggal kita mau merujuk yang mana, tapi no issue saya kira. Kalau boleh kita sederhanakan ya, elemen-elemen itu paling tidak ya ada 8 lah, paling ada 8 ini kalau coba kita sederhanakan. Walaupun ada yang berpendapat sampai dengan 19, tapi kita lihat. Tapi paling enggak ini yang bisa kita tangkap dari definisi tadi. Tapi nanti kita bisa breakdown lagi menjadi lebih banyak. Nah, pertama adalah tentang tujuan. Jadi dalam pertemuan itu ada elemen tujuan. Tujuan itu bisa menjadi muara untuk kita membuat sesuatu itu akan sampai atau tidak. Nah, tujuan ya, membuat tujuan yang jelas dan terukur serta menetapkan indikator kinerja kunci atau KPI, Key Performance Indicator ya, untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Jadi ini ada tujuan, kemudian ada alat ukur untuk mencapai tujuan, apa achievable or not, kira-kira begitu. Nah, yang kedua, agar lebih mudah, maka dibuatlah rincian aktivitas atau tas-tas atau tugas-tugas yang harus dikerjakan. Nah, kalau bahasa kerennya adalah WBS, Work Breakdown Structure. Materinya akan kita bahas di sesi selanjutnya, nanti di pertemuan kelima kita akan bahas ini. Kemudian yang ketiga adalah scheduling, penjadwalan. Nah, jadi dalam perencanaan proyek itu harus ada penjadwalan, menetapkan jadwal proyek, mengatur urutan tugas yang harus diselesaikan, serta memperkirakan waktu yang diperlukan untuk setiap tugasnya. Sudah ada tujuan, ada rincian aktivitas, how to achieve-nya sudah ada, bagaimana kita bisa mencapai tujuan. Kemudian kita juga bikin time frame-nya, ada penjadwalan. Kemudian kita juga harus ada alokasi anggaran, penganggaran. Jadi menentukan jumlah anggaran dalam proyek itu, kemudian biaya diperlukan untuk memerlukan apa, biaya itu kapan diperlukan. Jadi penganggaran itu bukan hanya menyusun rencana anggaran saja atau total biaya, tapi juga proyeksinya itu kapan. Jadi selama 3 bulan atau 4 bulan membutuhkan sekian juta, dan setiap minggu, setiap hari kalau perlu, itu proyeksi cash flow-nya kayak apa. Kalau mingguan ya week pertama kita harus mencairkan berapa, week kedua, week keempat, sampai dengan week yang terakhir. Itu namanya penganggaran. Kemudian yang kelima adalah alokasi sumber daya. Nah, alokasi sumber daya ini kita akan coba detailkan bahwa dalam proyek itu paling tidak ada 3 sumber daya ya. Man, mesin, material ya. Man, mesin, material. Mesin ini termasuk teknologi kira-kira begitu. Jadi ini yang akan kita rencanakan. Kita butuh apa saja di situ? Man-nya bagaimana? Kualifikasinya yang kita butuhkan, mesin dan material. Nah, detail lagi kita juga akan melakukan alokasi sumber daya manusia. Jumlahnya berapa? Tenaga kerja yang diperlukan untuk proyek, tanggung jawabnya apa, dan tugas masing-masing anggota tim di proyek. Ini perlu kita susun dalam perencanaan proyek agar lebih mudah kita mengendalikan proyek. Kemudian yang ketujuh, analisis risiko. Nah, jadi proyek itu tidak dengan serta-merta kemudian berjalan dengan baik, dan sering juga proyek itu banyak kendala. Nah, kendala-kendala itu ada kendala yang terkontrol, ada yang tidak terkontrol. Maka berbagai macam kendala itu, potensi risiko itu diidentifikasi menjadi risk register.
Jadi kalau ada project risk register, kemudian juga ada mitigation plan. Jadi kalau terjadi ini mitigasinya apa, terjadi ini mitigasinya apa. Nah, itu yang harus kita identifikasi sejak dini. Jadi kita rencanakan. Yang kedelapan adalah communication plan. Rencana komunikasi. Komunikasi dengan siapa yang kita rencanakan? Sebagai project manager harus merencanakan komunikasi dengan tim itu dilakukan dengan caranya bagaimana, kapan, dan apa metodenya, offline, online, WA group, atau mungkin surat, email, telepon, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan project owner. Kapan kita harus berkomunikasi, kemudian apa yang harus kita deliver informasinya, metodenya kayak apa, tergantung isunya. Itu kita bagi. Kemudian dengan stakeholder. Nah, stakeholder itu pasti juga menjadi isu penting dalam kelancaran menjalankan sebuah project. Itu kira-kira 8 yang kita sederhanakan dari berbagai macam definisi itu yang harus ada dalam elemen project. Tapi juga ada pendapat pakar yang kemudian mengakumulit gitu menjadi yang begitu banyak elemennya, menjadi 19 elemen. Nah, ini ada 19 elemen yang walaupun sebenarnya itu sifatnya adalah mendetilkan lagi dari yang pokok tadi yang 8. Ya, ini oke saya kira bagus untuk biar tidak lupa kira-kira, biar tidak lupa ternyata skupnya banyak kita detilkan. Semakin detil semakin bagus, tapi asal tidak membuat complicated, tidak apa-apa. Jadi walaupun saya tunjukkan yang banyak ini, 19 ini ya, ada apa ini? Ada ruang lingkup, scope, sama tadi sudah ada requirement management plan, syarat-syarat tadi juga ya hampir mirip lah, ini berbeda lebih detail lagi. Kemudian ada quality management plan, manajemen kualitas itu nanti tentang metode, metode kerja, standar organisasi yang diterapkan, dan lain sebagainya. Kemudian resource management plan. Ya, jadi sudah ada juga tentang alokasi sumber daya, kemudian schedule management plan, penjadwalan, sama juga ada cost management plan, manajemen biaya, alokasi RAB, kemudian membuat proyek cash flow, hampir mirip juga, kemudian communication planning. Nah, ini tadi juga sudah, dan yang 8 adalah risk management plan. Nah, sama ya saya kira. Nah, ini berbedanya adalah ini perspektifnya adalah perspektif project owner. Ya, ini elemen project yang ada unsur sebagai project owner. Apa yang kita lihat? Coba nomor 9 kita lihat ya. Nomor 9 ini menunjukkan bahwa ini concern-nya dari project owner. Kenapa demikian? Karena di nomor 9 ada project management plan, procurement management plan. Ini adalah rencana pengadaan. Jadi rencana pengadaan itu bagaimana seorang project manager dalam sebuah perusahaan dalam memilih partner, ya vendornya itu siapa, kemudian yang kita target siapa, kemudian metode pengadaannya bagaimana. Itu procurement management plan, kapan akan selesai. Nah, ini pemilihan langsung, tunjuk langsung, tender terbuka, dan lain sebagainya. Ini untuk make sure mendapatkan partner vendor yang berkualitas. Itu procurement management plan. Yang itu tidak berlaku bagi vendor, ya. Bagi vendor atau kontraktor, kecuali juga kalau dia akan mensubkontraktorkan pekerjaan dia. Jadi itu yang ke-9. Kemudian ke-10 adalah stakeholder management plan. Ya, tadi sudah ada. Itu sebenarnya di communication plan juga akan bicara tentang stakeholder management plan, walaupun tidak sedetail ini. Ya, ada stakeholder mapping, kemudian mereka terkena dampak apa. Misalnya begini ya, kalau ada project pembangunan gedung di pinggir jalan raya, maka stakeholdernya banyak. Selain project owner, selain kontraktor, penyedia, supplier, tapi juga pengguna jalan raya. Itu yang harus kita mapping. Dampaknya seperti apa, kemudian nanti kaitannya dengan bagaimana komunikasi dengan mereka, sampai dengan potensi risiko dan mitigasi risikonya. Jadi akan nyambung ke bagian sebelumnya. Kemudian scope baseline. Ya, scope baseline itu semacam snapshot dari ruang lingkup project yang mencakup dokumen yang disetujui. Ya, ruang lingkupnya apa, work breakdown structure-nya apa, kamus WBS-nya apa. Ini hanya digunakan untuk nanti pada akhirnya adalah untuk mengukur apakah baseline-nya
skupnya sudah sesuai belum dengan yang diinginkan oleh project owner. Kalau kita berhubungan dengan vendor. Nah, cost baseline, ya, cost baseline itu adalah hampir mirip dengan scope baseline, tapi ini berdasarkan dari rencana biaya, ya, dari rencana biaya, dari RFI, kemudian disusunlah RAP, kemudian ini menjadi baseline cost. Nanti kalau pas saat pelaksanaan, apakah dia achieve sesuai dengan on budget atau tidak on budget ketika ada penawaran dari vendor. Kalaupun sudah dilaksanakan juga mereka on budget atau off budget, sehingga kita bisa melakukan mitigasi kalau terjadi sesuatu di luar perkiraan. Kemudian schedule baseline, ya sama ya ini, jadi ada baseline schedule yang disetujui, garis dasar sama versi detail proyek yang disetujui. Jadi nanti kita akan mengexercise tingkat toleransi ketika terjadi penyimpangan. Nah, exactly. Karena kita sudah mengantisipasi ada penyimpangan, memang kadang itu selalu ada dinamika. Nah, dinamika itu diwai dalam change management plan. Ya, change management plan ini kita melakukan manajemen perubahan. Bagaimana perubahan itu akan ditangani jika terjadi. Ya, dan bagaimana dia disahkan secara formal. Prosesnya seperti apa? Misalnya kita bangun gedung, kita mengembangkan project IT, ternyata ownernya minta tambahan, tambah fitur, ini kalau gedung, ini kurang finishingnya, tambah ini aksesoris. Nah, ketika seperti itu bagaimana prosesnya? Ada proses formal yang disepakati. Nah, kemudian setelah itu proses formal, bagaimana melakukan konfigurasi ke dalam manajemen plan. Bagaimana kita menginsert di situ? Menginsert WBS yang baru, menambah ruang lingkup, dan juga kita bisa mengendalikan perubahan itu sampai di mana diperbolehkan. Ya, kira-kira ini adalah bagian dari yang kita siapkan di sejak awal. Kemudian cara mengukur. Nah, cara mengukur itu ada baseline measurement-nya harus ada, performance measurement baseline. Nah, ini juga kita tentukan sehingga ketika ada checklist gitu lebih mudah kita melakukan justifikasi. Ini project ini achieve on schedule, on budget or not, kira-kira begitu. Nah, sehingga Sehingga kita bisa state itu kalau tidak ada perubahan, kalau ada perubahan bagaimana. Ini kita akan mengukur dari performan dalam setiap progres yang diberikan. Biasanya instrumennya adalah laporan progres atau checklist mingguan. Kita bisa ada report progres dan lain sebagainya. Ya, project life cycle. Ya, ini menggambarkan fase yang dilalui dari awal sampai akhir. Jadi dalam menyusun plan manajemen plan, perencanaan project itu ada fase. Ada fase pertama inisiasi, kemudian desain, kemudian executing, kemudian monitoring and controlling, kemudian fase closing. Nah, itu masing-masing juga ada deliverable-nya. Jadi ada timeline, ada fase, ada deliverable. Siapa yang bertanggung jawab? Itu bisa kita gambarkan juga. Nah, jadi ini hanya mendetailkan kemudian approach dari project, bagaimana development approach-nya. Kalau itu IT ya apakah agile atau iteratif, hybrid, waterfall dan lain sebagainya. Ini adalah metode. Hampir sama ketika kita menjelaskan di bagian quality management. Kemudian manajemen review. Ya, ini sama, tadi juga diukur, kemudian kita review untuk menentukan rekomendasi dan tindakan-tindakan yang diperlukan ketika terjadi sesuatu. Nah, teman-teman semua, jadi ada dua perspektif ya dalam menyusun manajemen plan ini atau work plan. Ada perspektifnya project owner yang itu didokumentasikan dalam dokumen pengadaan. Ya, kalau itu kaitannya dengan pihak ketiga yang akan menjadi supplier atau vendor dari sebuah project. Tapi dalam perspektif vendor atau kontraktor, work plan itu sebenarnya termaktub atau secara tertulis ini kita susun dalam proposal penawaran project. Nah, jadi work plan ini tersusun di situ,
Sehingga nanti ini menentukan apakah usulan kita berdasarkan kita baca dari dokumen pengadaan. Di sini biasanya ada syarat, ada term and condition, ada KAK dan lain sebagainya. Kemudian kita terjemahkan dalam penyusunan proposal penawaran proyek. Itu vendor, ini adalah project owner. Jadi kalau misalnya ini PU, kemudian ini adalah kontraktor. Atau kalau ini Kominfo, ini adalah konsultan IT kalau misalnya proyeknya IT. PU pun juga ada kontraktor IT, konsultan IT, proyek-proyek IT. Nah, ini yang perlu dicermati, nanti teman-teman bisa coba review lagi. Nah, memang proyek itu disusun bisa dengan metode yang macam-macam. Proposalnya maksudnya, metodenya bisa macam-macam, itemnya tergantung dari project owner. Tapi secara umum bisa digambarkan seperti ini. Ya, dari 19 tadi itu banyak, tapi kalau sebagai vendor ya, sebagai vendor kira-kira ya paling enggak 8 ya. Kita akan bahas ya dari pendahuluan itu kita akan bahas tentang ruang lingkup proyek dan tujuan. Nanti kita start di situ pemahaman dari calon vendor tentang ruang lingkup dan tujuan proyek. Kemudian pemahaman vendor tentang ketentuan dan syarat, apakah dia mampu atau tidak untuk memenuhi itu, dia akan start di situ. Kemudian tentang struktur umum dari organisasi proyek. Ini di awal bisa kita sampaikan. Kemudian yang kedua tentang usulan metode pelaksanaan proyek. Nah, ini juga disampaikan oleh calon vendor, pendekatan teknisnya bagaimana, kemudian metode pelaksanaannya seperti apa, tadi ya metodenya, kemudian tahapan sampai dengan usulan solusi dan inovasi kalau ada. Ya, jadi apakah ada perubahan lagi atau ada metode yang agak diusulkan agak berbeda, mungkin jumlah personilnya bisa berkurang atau malah tahapan pekerjaannya bisa berbeda dari dokumen pengadaan, termasuk pemilihan teknologi. Jika ada sesuatu yang berbeda dan bisa diterima, bisa diusulkan di sini. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan memproyeksikan tentang program kerja dan penjadwalan kerja. Nah, ini biasanya digunakan teknologi yang sederhana itu pakai Excel untuk buat scheduling, pakai bar chart maupun sampai membuat kurva S-nya. Tapi juga kita punya Microsoft Project. Jadi teman-teman bisa mulai menginstal Microsoft Project untuk pelatihan bagaimana membuat scheduling. Ya, penting diinstal dulu ya teman-teman. Nanti di pertemuan ke depan kita bisa belajar bersama. Kemudian yang keempat, kualifikasi personil, penugasan dan jadwal penugasan. Jadi sesuai dengan ketentuan di syarat pasti ada kualifikasi yang disyaratkan. Nah, kita penuhi detail jumlah personilnya, kemudian kualifikasinya, tugasnya mereka ngapain masing-masing anggota tim ini, kemudian kapan mereka ditugaskan, berapa hari main days-nya, kemudian atau dia main-main penuh ya. Nah, itu juga akan menentukan nanti di situ. Kemudian anggarannya. Nah, dari situ kita menentukan anggaran. Nah, ini anggaran itu mulai dari totally anggaran yang dibutuhkan sampai kurva S penggunaan anggaran atau proyeksi. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu terakhir itu kira-kira berapa kebutuhan biaya untuk menentukan bagaimana kita akan mengajukan juga apakah anggaran itu kita minta sesuai dengan termin termasuk atau kita juga akan thank you project, kita akan seluruh anggarkan di awal sebagai vendor kita keluar biaya sendiri, setelah selesai baru kita tagih. 6 nih, rencana komunikasi ya, dengan siapa kita akan komunikasi, kapan, dan menggunakan channel komunikasi apa. Ini bisa dibuat tabel ya, dalam tabel yang sederhana. Kemudian pengelolaan risiko, risk identification, project risk register, risiko utamanya apa dalam project ini, kemudian mitigation plan-nya bagaimana. Bisa dalam tabel juga, kemudian rencana pelaporan. Nah, ada laporan mingguan, bulanan, pendahuluan, laporan progres, dan laporan akhir. Nah, kira-kira itu teman-teman, ini yang bisa kita pelajari bersama, dan setelah Anda bisa ulang-ulang terus sehingga sampai paham dan juga bisa melihat dari sumber lain, dan ini adalah kontrol pemahaman kita terhadap apa yang sudah kita pelajari bersama. Kita coba nanti jawab secara cepat apa yang dimaksud dengan elemen tujuan dalam perencanaan proyek. Apa menurut Anda ini? Ini kita jawab ya masing-masing. Oke.
Kemudian yang kedua kita jawab juga ini tugas kita menjawab ya, bukan sebagai tugas untuk dikumpul tapi untuk menguji apa kita sudah paham belum dengan apa yang kita pelajari bersama. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan elemen sasaran dalam perencanaan proyek? Apa itu sasaran? Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan tindakan dalam perencanaan proyek? Keempat, elemen waktu dalam perencanaan proyek. Kemudian bagaimana cara ini membuat communication plan dalam proyek. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan perencanaan manajemen risiko dalam proyek. Nah, paling nggak ini dulu Anda kristalisasi, Anda coba jawab dan cermati. Nanti setelah Anda mengulang-ulang ini bisa menjawab, Anda boleh melakukan uji kemampuan dengan kuis yang sudah saya siapkan juga di dalam sesi ini. Terima kasih. Selamat belajar ya. Nanti kita diskusi lagi di pertemuan. Kita langsung diskusi. Tapi Anda setelah mendengarkan ini, coba Anda kerjakan, Anda jawab. Dan yang ada, jika masih ada isu, nanti kita bersama-sama diskusi ketika pertemuan offline di kelas atau pas sesi sinkronos menggunakan Zoom, Meet atau instrumen yang lain yang kita bisa melakukan conference. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.